Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, tanggal 22 Februari 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Tema renungan bagi kita hari ini adalah hak prerogatif gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, ada atau peribahasa lama yang beredar di masyarakat kita yang dikatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya pengenalan adalah menjadi syarat untuk menyayangi. Dalam Injil hari ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana pendapat orang-orang tentang anak manusia? Yang ditanyakan Yesus, bagaimana pengenalan mereka? Lalu murid-murid menjawab, ada yang mengatakan dia adalah Yohanes, ada juga yang mengatakan dia adalah Elia. Jelas kedua jawaban ini adalah jawaban yang tidak tepat. Sebab Yesus bukan Yohanes dan Yesus juga bukan Elia. Saudara-saudari yang terkasih, dari jawaban murid Yesus ini tentang pengenalan masyarakat akan Yesus, akan anak manusia, jelas mereka belum mengenal Yesus. Siapakah sebenarnya? Lalu Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana pendapat kalian? Pertanyaan ini khusus kepada para muridnya, bagaimana menurut murid-muridnya siapakah anak manusia? Lalu Simon memberi jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah dari surga. Jawaban Simon ini adalah jawaban yang tepat, sebab Yesus adalah memang sungguh Mesias dan Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena jawaban Simon ini adalah jawaban yang tepat, artinya Simon sudah mengenal siapa Yesus. Dan Yesus pun berkata, jawabanmu itu bukan berasal dari dirimu, tapi berasal dari Allah. Inilah yang membuat Yesus menyebut Simon sebagai Petrus atau batu karang. Dan Yesus pun memberi kuasa kepada Petrus sebagai pondasi gereja. Lalu Yesus pun memberi kuasa mutlak kepada gerejanya yang berpondasikan Simon Petrus untuk mengikat dan melepas, hingga Yesus mengatakan, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang engkau lepas akan terlepas pula di surga. Ini adalah kuasa yang begitu besar, mutlak, yang diberikan Yesus sendiri, bukan kepada Simon sebagai pribadi, tetapi kepada gerejanya. Kuasa mutlak ini diberikan Yesus kepada gerejanya, yaitu gereja yang berlandaskan ajaran yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu ajaran yang diwariskan oleh Simon sebagai pemegang estafet kepemimpinan sebagai uskup pertama, paus pertama
Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah cikal bakal yang disebut sebagai gereja yang apostolik. Gereja yang berkelanjutan mulai dari kepemimpinan Petrus sebagai paus pertama yang mendapat kuasa mutlak dari Yesus untuk mengikat dan melepas. Dan kuasa itu terus berkelanjutan di dalam gereja yang apostolik. Gereja yang mengikuti teladan para murid Yesus yang melanjutkan ajaran Yesus kepada dunia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, disinilah suatu pegangan iman bagi kita bahwa gereja sungguh-sungguh punya kuasa mengikat dan melepas. Dan inilah yang diwariskan dalam gereja Katolik yang apostolik. Sehingga gereja tetap menjaga sakramen pertobatan. Lewat sakramen pertobatan inilah karya pengampunan yang diwariskan Yesus, yang disampaikan kepada Simon, bahwa gereja punya kuasa. Apa yang dilepas gereja maka akan lepas di surga. Sakramen tobat inilah salah satu warisan Yesus di dalam gerejanya yang tidak akan pernah musnah dari bumi ini. Yang gereja ini akan selalu dijaga oleh Yesus untuk tetap ada selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berada di tempat yang tepat. Di dalam gereja yang diwariskan Kristus sendiri, yang diwariskan Mesias sendiri, yang berpondasikan Simon sebagai pimpinan para rasul, yang sekarang berkelanjutan sampai Paus kita Fransiskus yang sekarang adalah penerus tongkat estafet dari Simon Petrus yang berawal dari Yesus sendiri. Marilah kita jaga iman kita, sebab kita sudah berada di tempat yang tepat. Jangan sampai kita lengah dan melepaskan apa yang sudah kita pegang dan kita imani suatu hal yang benar. Semoga di masa Prapaskah ini iman kita akan Yesus sebagai Mesias semakin tumbuh dan berkembang, dan memimpin kita semakin hari semakin beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus dan di dalam gerejanya yang kudus, satu, Katolik, dan Apostolik. Amin. Tuhan memberkati.